Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke. Untuk sebelumnya kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mudah-mudahan dengan kita berdoa kita diberikan ilmu yang manfaat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Silakan Anda Farid untuk memimpin doanya. Siap, Dok. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Baca doa, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya Bapak absensi dulu ya. Ahmad Latif, Budiansa, sakit. Dapitra Alfiansa, Elia Maharani, Elia Maharina, Iqbal Nur Hikmat, Intan Nuraini, Isma Maulida Ulfa. Baik, alhamdulillah hadir dan ada sebahagian ada yang sakit. Mudah-mudahan teman kita yang sakit diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024. Alangkah baiknya kita panjatkan puja dan puji beserta syukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabat dan tabi'in-tabi'atnya sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk mendoakan teman-teman kita, untuk mendoakan saudara kita, untuk mendoakan keluarga kita yang lagi sakit, terutama tadi siapa yang sakit? Jadi mudah-mudahan dengan membacakan sholawat syifa, teman kita, saudara kita dan juga keluarga kita yang lagi sakit disehatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allah kita semua diberikan kesehatan, teman kita yang lagi sakit diberikan kesehatan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, untuk selanjutnya sebelum Bapak melanjutkan pembelajaran, minggu kemarin kita membahas tentang apa? Membahas tentang rukun iman. Jadi secara global kemarin Bapak sudah menerangkan tentang rukun iman. Nah, untuk pembelajaran sekarang, kita buka dulu. Oke, sebelum melanjutkan silakan buka catatan masing-masing, buka bukunya masing-masing.
Bapak membahas tentang rukun iman itu secara keseluruhan. Untuk sekarang Bapak akan membahas tentang iman kepada qada dan qadar. Ada yang tahu qada dan qadar itu apa? Hah? Qada dan qadar itu disebut juga takdir. Ada yang masih ingat? Takdir itu terbagi berapa? Dua. Satu takdir dua takdir apa? Kalau takdir mubrom itu sudah tidak bisa dirubah. Tetapi kalau misalkan takdir Allah itu bisa dirubah. Oke, untuk sekarang sebelum melanjutkan pelajaran ini tentang qada dan qadar. Apa tujuannya? Tujuan mempelajari tentang qada dan qadar. Tujuannya supaya dapat menjelaskan makna iman qada kepada iman qada dan qadar, atau yang kedua dapat menjelaskan makna iman kepada qadar, yang ketiga dapat membedakan antara keduanya dengan memberikan contoh yang konkret. Itulah tujuan pembelajarannya. Oke. Nah, lanjut. Iman kepada qada dan qadar atau yang disebut takdir. Lanjut. Kalian tahu gak apa sih iman kepada qada dan qadar? Nah, apa iman? Ada yang tahu? Iman kepada qada dan qadar. Untuk mengetahui apa itu iman kepada qada dan qadar, ayo kita perhatikan penjelasan yang berikut. Ini kita lanjutkan penjelasannya. Nah, yang pertama tadi tujuan pembelajarannya itu siswa dapat menjelaskan makna iman kepada qada. Nah, di sini bisa dapat kita bedakan yang namanya qada dan qadar dalam ajaran Islam termasuk dalam rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang keberapa? Nah, qada dan qadar sering juga disebut dengan istilah takdir, yaitu meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati adanya ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang terjadi pada hari ini, yang sedang terjadi ini sudah qada dan qadarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terlahir dari seorang petani, itu sudah qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan? Sudah. Apakah kita mau terlahir dari orang yang kaya? Mau tidak? Apakah kita mau tidak terlahir dari seorang presiden? Pasti jawabannya semuanya mau. Kenapa sekarang Pak, saya terlahir dari orang yang miskin. Saya terlahir dari seorang petani. Nah, dan yang tadi itu yaitu termasuk ke dalam qada atau takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang pengertian iman kepada qada dan qadar. Pengertiannya ini bisa dibacakan Anda Farid. Ya, ini pengertian iman kepada qada dan qadar. Mbak bacakan. Qada dan qadar adalah sama-sama merupakan
Sudah tahu tidak? Akan terjadi apa ke depannya? Tidak akan tahu tidak? Nah, itu yang disebut kodok. Kalau misalkan qadar, itu adalah ketetapan Allah yang telah terjadi. Nah, hari kemarin kita sudah melewati apa? Kemarin masih ingat tidak? Kita sudah melakukan apa? Dari rumah kemana? Ke sekolah. Setelah ke sekolah kemana lagi? Pulang lagi. Terus apa lagi? Main dan seterusnya. Nah, itulah disebut juga takdir atau ketetapan Allah yang telah terjadi. Oke. Sebelum melanjutkan, kita ice breaking dulu supaya lebih semangat. Nah, coba bisa berdiri dulu. Berdiri, semuanya berdiri. Ayo supaya lebih semangat untuk ice breakingnya. Tangannya di atas dulu. Di remas-remas. Coba kita ice breaking dulu ya. Coba 1, 2, 3. Cinerang luar. Cinerang luar. Cinerang luar. Semangat. Siapa kita? Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Akan kembali untuk melanjutkan pembelajaran. Nah, ini adalah ada dalilnya. Dalil apa? Dalil tentang iman kepada qada dan qadar. Ananda Ilyas, silakan untuk membacakan salah satu ayat. Di sini ada surah Al-Qamar dan juga surah Al-Ahzab. Nah, ini ketentuan tentang qada dan juga qadar. Misalkan bisa bacakan yang surah Al-Qamar. Oke, untuk selanjutnya silahkan Ananda Repi Farida Hasanah untuk membacakan surah Al-Ahzab. Nah, artinya bisa dibacakan oleh Siti Husna. Silakan. Dan adalah ketetapan Allah. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk selanjutnya, nah inilah dalil atau ayat Al-Quran yang menerangkan tentang qada dan juga qadar. Al-Quran ini disebut dalil nakli. Nah, di dalam surah Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Dan juga di sini ada surah Al-Ahzab ayat 38. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Nah, artinya, dan adakah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Yakin dan juga pasti ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan, yakin itu sudah diatur
di dalam Al-Quran dan juga wajib kita mengimaninya kepada iman kepada qada dan qadar. Qadar yang tadi ada dua, satu takdir yang disebut takdir mubrom, dua takdir mu'allaq. Kalau takdir mubrom itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga tidak akan bisa dirubah. Contoh seperti apa? Meninggal. Salah satunya itu meninggal. Kematian itu sudah takdir mubrom, jadi tidak bisa dirubah. Beda dengan takdir mu'allaq. Kalau takdir mu'allaq contoh apa? Contoh, kalau misalkan kita tadinya tidak bisa naik motor atau tidak bisa naik sepeda, awalnya kita bisa menggunakan HP tidak? Tidak. Nah, dengan adanya takdir mu'allaq, dengan terus kita belajar dan juga belajar, nanti kita akan bisa mengoperasikan laptop, bisa mengoperasikan HP, bisa membawa motor, bisa membawa apa lagi? Sepeda apa lagi? Mobil gini, maunya mobil kio. Mobil kumaha? Nah, itulah salah satunya itu contoh takdir mu'allaq. Terus apalagi contoh takdir mu'allaq? Yang tadinya kita tidak bisa membaca Al-Quran, dengan kita terus belajar ngaji, dengan kita terus tekun belajar, terus tekun mengaji, kita akan bisa. Itu disebut takdir mu'allaq. Artinya takdir mubrom tidak bisa dirubah, tetapi kalau takdir mu'allaq itu bisa dirubah dengan usaha kita dan juga kemauan kita. Manjada wajah manjada. Bahwa siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan apa yang telah kita inginkan. Lanjut. Nah, apa sih hubungan antara qada dan juga qadar? Husna, coba bacakan. Qada dan qadar telah ditentukan dan berjalan sesuai dengan aturan yang telah digariskan dan di bawah kaidahnya pula dengan perkataan lain segala yang terjadi di jagat raya ini seperti peredaran matahari, bintang, bulan, dan rotasi bumi dan sebagainya bukanlah suatu kebetulan melainkan sudah ditentukan oleh Allah SWT. Nah, jadi hubungan antara qada dan qadar ini, qada dan qadar telah ditentukan dan berjalan sesuai dengan aturan yang telah digariskan dan di bawah kaidahnya pula. Dengan perkataan lain, segala yang terjadi di jagat raya ini seperti peredaran matahari, bintang, bulan, dan juga apa? Dan juga rotasi bumi dan sebagainya. Rotasi bumi ini apa? Contoh seperti ada siang, ada malam. Nah, ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga ada aturannya. Tidak semena-mena, oh ini seperti ini, tidak. Ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan suatu kebetulan, melainkan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang tadi takdir mubrom dan juga takdir mu'allaq. Takdir mubrom adalah ketentuan Allah yang berlaku atas setiap diri manusia tanpa dapat dihindarkan atau ditawar lagi. Contoh, kita misalkan mau mati dengan keadaan kita mati syahid, dengan keadaan kita sedang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Contoh misalkan ibadah, salah satunya dengan melaksanakan sholat, melaksanakan apa lagi? Melaksanakan ngaji, itulah salah satunya. Tetapi Allah melihat orang itu tergantung kebiasaannya. Apa sih kebiasaannya? Kebiasaan orang itu suka mengaji, kebiasaan orang itu suka sholat lail atau yang disebut sholat apa? Sholatul lail itu sholat apa? Sholat apa? Ada yang tahu?
Sholat layang itu sholat apa? Sholat tahajud. Nah, tetapi yang disebut takbir mubrom itu tidak bisa dirubah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah. Idza jaa ajaluhum, ketika ajal sudah datang kepada siapa? Kepada anak incu Adam, kepada hambanya, kepada makhluknya yang diciptakan oleh Sang Holik. Siapa Sang Holiknya? Itu Allah yang diciptakan oleh Sang Holik. Ketika ya ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa dipajukan, tidak bisa dipundurkan saatan meskipun satu detik. Kita, kemauan kita itu mati yang disebut mati syahid. Maunya kita mati itu kita sedang berada di mana? Di masjid, atau kadang-kadang kita mau mati itu di mana? Di rumah. Apakah ada yang mau mati tertabrak mobil? Mau tidak? Tidak. Kok kenapa? Itu sudah kodok dari Allah Subhanahu wa taala, atau kodok takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut takdir mubrom. Kalau takdir mutlak adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin bisa dapat diubah oleh manusia melalui usaha dan ikhtiar jika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Nah, yang selanjutnya, fungsi iman kepada qada dan qadar. Oke, bisa dibacakan. Intan, baca dulu yang nomor 1. Oke, Naila yang nomor 2. Latif yang nomor 3. Memiliki akhlak mudah, atau yang disebut sifat terpuji. Repi yang nomor 4. Menciptakan rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Farid nomor 5. Mengingatkan kepada manusia bahwa semua yang diperbuat di muka bumi pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Ilyas nomor 6. Manusia menjadi termotivasi untuk bekerja dan berusaha dengan benar menurut pandangan ajaran Islam. Nah, ini semuanya adalah fungsi iman kepada qada dan qadar. Yang nomor 1, menyadarkan manusia untuk mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbul rasa penyerahan diri dengan tulus dan ikhlas. Yang disebut ikhlas itu tanpa dikatakan, karena ini ikhlas ini pekerjaan hati, bukan semata-mata. Contoh misalkan ini contoh ini, kita memberi uang atau memberi makanan kepada seseorang. Kalau misalkan ditanya, kamu ikhlas tidak memberikan makanan? Kalau meskipun di lisan kita mengucapkan ikhlas, tetapi di dalam hati itu tidak termasuk ikhlas, karena ikhlas itu termasuk ke dalam pekerjaan hati. Lanjut. Nah, ini perilaku beriman kepada qada dan qadar. 1, melatih diri. 2, mendidik diri. 3, cukup tenang dalam hidup ini dan tidak mudah terpengaruh lingkungan. 4, berusaha untuk dapat mengendalikan diri dan tidak bersikap sombong. Yang 5, melatih diri untuk sabar dan tabah. 6, senantiasa berprasangka baik kepada Allah ketika mengalami kesulitan hidup. Yang ke-7,
selalu meyakini bahwa semua yang dialami manusia adalah ujian dari Allah. Yang keenam, yakin bahwa di balik sesuatu peristiwa yang kurang menyenangkan pasti ada hikmahnya. Jadi dengan perilaku beriman kepada qada dan qadar itu salah satunya yaitu melatih diri dan juga tidak bersikap sombong apa yang telah kita miliki. Bahwa yang kita miliki itu, bahwa yang kita capai itu adalah semuanya pemberian dari Allah. Pemberian Allah atau kehendak Allah, bukan semata-mata kemampuan kita. Kalau misalkan kata Allah tidak mampu, ya tidak mampu. Tapi makanya kita jangan berlaku sombong. Nah. Oke, itulah pembahasan tentang iman kepada qada dan qadar. Dan untuk selanjutnya Bapak akan bagi tugas dulu ya. Bagi tugas, pembagian tugas bagi 3 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nanti kalian menyimpulkan apa yang telah Bapak bahas, apa yang telah kalian cerna dan kalian catat di buku masing-masing. Kalian simpulkan iman kepada qada dan juga qadar. Iman kepada qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita simpulkan, siap. Kelompok 1 mana kelompok 1? Ini yang di sini kelompok 1, ini yang di tengah kelompok 2 dan yang paling sana kelompok 3. Nanti yang presentasinya itu ketuanya masing-masing, ketua kelompoknya masing-masing. Oke, siap. Untuk selanjutnya silakan kelompok masing-masing, kelompok 1, kelompok 2 dan juga kelompok 3. Silakan dibentuk ininya untuk pengerjaan kelompok. Kelompok 1 silakan. Kelompok 2 silakan. Digabung dulu mejanya untuk mengerjakan kelompok. Bapak akan bagikan tugasnya. Tugas yang ini yaitu menyimpulkan materi. Ini ditulis di kertas atau di buku masing-masing. Sini ada ya. Di kertas ini silakan semuanya. Ready? Silakan. Oke, silakan kalian kerjakan, yaitu menyimpulkan tentang iman kepada qada dan qadar. Silakan bagian-bagiannya ini di kerja kelompok ya. Silakan untuk menyimpulkan, nanti dipresentasikan oleh ketua kelompoknya masing-masing. Oke, untuk selanjutnya beres kerja kelompoknya, silakan presentasikan di depan. Di depan, silakan ketua kelompoknya masing-masing untuk mempresentasikan hasil dari pemaparan atau dari kerja kelompok kalian. Silakan kelompok 1, Repi, kelompok 2, Paris, ketua kelompoknya, dan kelompok 3, Siti Husna. Geser sebelah kanan, geser. Nah, geser. Oke, silakan presentasikan hasil. Iman kepada qada, takdir, dan qadar ketentuan merupakan salah satu pokok ajaran dalam Islam.
Qada merujuk pada ketentuan Allah yang sudah ditetapkan. Sementara qadar mencakup segala hal yang terjadi dalam kehidupan manusia, baik yang baik maupun yang buruk. Silakan kelompok 2. Iman kepada qada dan qadar mengajarkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Ini membantu individu untuk menerima keadaan baik dalam suka maupun duka dan mendorong mereka untuk tetap bersabar dan bersyukur. Silakan kelompok 3. Dengan memahami qada dan qadar, seseorang juga diingatkan untuk berusaha maksimal dalam setiap aspek kehidupan, sambil tetap yakin bahwa hasilnya adalah kehendak Allah. Hal ini menumbuhkan sikap tawakul, yaitu berserah diri kepada Allah setelah berusaha. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Alhamdulillah, pembelajaran kita kali ini telah selesai. Jadi kesimpulannya, iman kepada qada dan qadar itu kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang telah terjadi dan segala sesuatu yang sedang terjadi, segala sesuatu yang akan terjadi itu adalah kehendak Allah atau takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir terbagi dua, takdir muhram dan juga takdir mu'aram. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Gimana pelajaran hari ini, menyenangkan?